bisa berkumpul dalam satu majlis yang penuh barokah ini. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, bahwasanya masih bulan Rajab, kita masih memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditawari oleh Allah apakah ingin menjadi raja atau ingin menjadi hamba. Kanjeng Nabi memilih untuk menjadi seorang hamba. Ibaratnya jenengan kalau ditawari ingin jadi presiden atau hanya sekedar guru TPQ atau sekedar hanya ngurus masjid, jenengan pilih ngurus TPQ mawon. Padahal yang namanya presiden itu merupakan kekuasaan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih untuk menjadi hamba-Nya Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad lebih memilih untuk menjadi jongosnya Gusti Allah. Hamba itu kawula itu ya hamba budak. Jadi budaknya Gusti Allah. Nabi dan juga memilih menjadi budaknya Allah. Makanya ayat Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Demi zat yang telah mengisrokan hambanya, bi'abdihi, karena penghambaannya, pada satu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Gusti Allah mengisrokan Kanjeng Nabi itu bukan karena apa-apa, tetapi karena bi'abdihi. Kanjeng Nabi niku rasul yang paling mulia. Tapi Kanjeng Nabi memilih menjadi abdnya, menjadi kawulane Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah mengisrokan Kanjeng Nabi. Jadi itu Kanjeng Nabi itu orang yang memilih untuk khumul, orang yang tawadu, yang rendah hati. Jadi memilih menjadi kawulane, sehingga Allah memanggil Nabi Muhammad untuk Isra Mi'raj. Lalu apa hikmahnya daripada Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu merupakan proses takhalli wa tahalli. Takhalli itu pensucian diri dan juga proses untuk menghias diri. Ruwiya ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat bahwasanya Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh, lamma kanat lailatun usriya bi wa anna bi Makkah bainan nami wal yaqtar. Awal mula Isra Mi'raj Kanjeng Nabi itu pada satu malam ada di Mekah, antara tertidur wal yaqzah dan terjaga. Ja'ani Jibril, malaikat Jibril datang, ya faqala ya Muhammad qum, wahai Muhammad bangunlah. Faqumtu, lalu Kanjeng Nabi bangun. Fa idzan ja'a Jibril wa ma'ahu Mikail, kedatangan malaikat Jibril, kedatangan malaikat
mana bokor yang berisi air zam-zam. Likai utuhhira qalbahu wa ashraha lahu sadrah. Si untuk apa air zam-zam itu? Untuk mensucikan hatinya Kanjeng. Jadi Kanjeng Nabi niku dicuci dulu, dibersihkan dulu hatinya. Qala alaihi salatu wassalam fasyaqqabati wa husalin salasa marrat. Kanjeng Nabi kemudian disucikan 3 kali perutnya. Madaranipun Kanjeng Nabi niku disucikan, dibersihkan, dibasuh 3 kali. Waqad ikhtalafa ilaihi Mikail fi salasi tusutin mima'in. Lalu hatinya Kanjeng Nabi dibuka, dibersihkan, min ghillin dari penyakit-penyakit hati, terutama penyakit yang namanya hasud. Jadi hikmahnya itu dibersihkan terlebih dahulu. Wa mallahu hikmatan wa ilman wa imana. Ini yang terpenting lagi. Malaikat menjamin bahwasanya Kanjeng Nabi itu dikasih hikmah, dikasih ilmu, dan dikasih iman. Ini penting. Jadi Kanjeng Nabi itu dikasih hikmah, dikasih ilmu, dikasih iman. Hikmah itu apa? Hikmah itu artinya ilmun nafi'un, ilmu yang bermanfaat. Dikasih hikmah, dikasih ilmu, jadi dihiasi ya. Setelah dibersihkan kemudian dikasih atau dihiasi dengan ilmu, iman, dan hikmah. Hikmah itu merupakan ilmu yang bermanfaat. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, yu'ti al-hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad uhiya khairan katsiran. Gusti Allah niku paring hikmah kepada orang yang dikehendaki. Ilmu yang bermanfaat. Dengan hadir di majelis ilmu diniati mencari hikmah, mencari ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Kalau menerangkan tentang Isra Mi'raj, jenengan kok pahamnya setelah ngaji itu kok bisa lebih ikhlas. Itu namanya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Jenengan sehabis ngaji, habis dari majelis taklim, jenengan hatinya lebih tergerak untuk melakukan sedekah. Itu namanya ilmu nafi. Itu namanya hikmah. Contohnya seperti itu. Jadi hikmah itu banyak sekali, tidak terbatas. Jenengan habis melakukan sholat lail, sholat malam, hatinya lebih ikhlas, lebih tenang. Itu namanya hikmah. Kanjeng Nabi sebelum Isra niku, Kanjeng Nabi dihiasi dengan hikmah, dengan ilmu, dengan pemahaman, dengan iman. Wa khatama baina katfaya bi khatimatin nubuwah. Setelah dibersihkan, dihiasi dengan iman, ilmu, dan hikmah, Kanjeng Nabi kemudian dikasih stempel kenabian di mana? Di punggung. Di punggungnya Kanjeng Nabi sebelah paling tengah itu baina katfai, di antara welikat Pak. Ya punggung itu ada stempel kenabian.
Semua nabi, Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai Nabi Isa tidak sah menjadi nabi kalau tidak mengakui kanjeng Nabi Muhammad. Semua nabi mesti mengakui yang namanya kanjeng Nabi Muhammad. Sebab apa? Kanjeng Nabi ini punya stempel kenabian. Nabi Musa ini pula Rasul. Tidak sah menjadi Rasul kalau tidak mengakui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa tidak sah menjadi Nabi dan Rasul sebelum mengakui Muhammad Rasul. Jadi nabi-nabi ini mengakui bahwasanya Muhammad itu nabi akhir zaman. Sebab kanjeng Nabi dikasih namanya khotaman nubuwah. Khotamun nubuwah, stempel kenabian. Nah, wis ya, sudah habis dikasih stempel. Nabi siapa? Malaikat Jibril. Ayo Muhammad, ikut saya. Loh, mana? Wis talam. Ikut saya. Enak. Ikut. Ternyata kamu tak ajak mau ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa jauh. Wis ikut saya. Akhirnya sampai keluar dari Masjidil Haram itu ternyata sudah ada namanya tumpaan kendaraan, namanya apa? Buraq. Buraq itu hanya syariat namun Pak. Hakikatnya adalah Kanjeng Nabi ini intinya ziarah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebab dua tempat itu merupakan dua tempat yang bersejarah. Kanjeng Nabi ini pun jadi Nabi akhir zaman, jadi Rasul, harus berkunjung kepada orang pendahulunya. Di Masjidil Aqsa, sebelum Masjidil Aqsa ke Gunung Turisin, ke Thaibah. Di sana Kanjeng Nabi melakukan sholat. Sampai kemudian nyampe di Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi kemudian naik melewati langit 1, langit 2, langit 7, langit 4, sampai ketemu dengan Nabi Musa. Naik lagi ketemu dengan Nabi Musa. Siapa ini? Saya Muhammad. Masya Allah, kok nyampe sini? Ternyata derajatmu sangat tinggi. Habis itu mau berangkat lagi. Loh, mau kemana lagi? Saya mau naik lagi. Ternyata kanjeng Nabi itu, Nabi Muhammad itu lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Musa. Padahal yang namanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman, anak baru kemarin, tapi ternyata lebih melebihi para pendahulunya. Ila Sidratul Muntaha, kanjeng Nabi sampai Sidratul Muntaha bersama malaikat. Kata malaikat Jibril, ya sudah, saya sampai sini, saya nggak bisa naik lagi. Teruskan perjalananmu. Loh, kok sendirian saya ini? Iya, sebab saya, kata malaikat Jibril, kalau saya melanjutkan perjalanan, saya nggak kuat. Saya pasti terpatah. Kemudian malaikat Jibril naik, siapa? Nabi Muhammad naik sampai pada makom. Nabi Muhammad itu omong-omongan, ngobrol, omong-omongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Kanjeng
di sana. Di sana itu ya di sana, saya juga nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatu lillah was-shalawat wat-thayyibat. Sudah. At-tahiyat utawi penghormatan wassalamu was-shalawat lan pira-pira sholawat penghormatan wat-thayyibat lan pira-pira kebagusan iku lillah. Dengan kalau sholat itu membaca at-tahiyat itu namanya rukun sholat. Kita membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatulillah, ya, itu merupakan redaksi atau omong-omongan Allah dengan Nabi. Sholat itu oleh-oleh ketika Isra Mi'raj. Hanya ketika tahiyat yaitu merupakan redaksi obrolan Allah dengan Nabi. Lalu dijawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan kepada engkau wahai Nabi, dan rahmat Allah disampaikan kepada para nabi, kepada kanjeng Nabi, wahai Nabi yang menjadi Nabi, kepada engkau wahai Muhammad, wabarakatuh, dan keberkahan. Lalu dijawab sama kanjeng Nabi, faqultu assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dijawab sama kanjeng Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan kepada kami dan kepada orang-orang yang saleh. Assalamu utawi keselamatan iku alaina ing atase kita wa ala ibadillah lan ing atase pira-pira hambane Allah as-salihina kang padha saleh. Jadi angger setiap kali kita sholat, kita mendoakan kepada orang-orang soleh. Makanya orang-orang soleh itu sekarang ini menjadi kekuatan spiritual. Orang-orang soleh itu menjadi kekuatan spiritual. Sampai meninggalnya sampai dihauli barang. Dan orang-orang soleh itu menjadi kekuatan negara saat ini, apalagi sekarang di era milenial. Rentan sekali negara kita dipecah belah. Ya hanya orang-orang soleh itu yang bisa menjaga persatuan. Yang jenengan ini, yang setiap pagi sholat subuh gak pernah melakukan permusuhan, orang-orang soleh senantiasa didoakan. Istiqomahlah menjadi orang yang soleh. Nah, menjadi kekuatan negara pada saat ini. Faqala Rabbi Jalla wa Azza, ya Muhammad, Muhammad, saya memilih engkau menjadi habiban, menjadi kekasih. Muhammad, aku pilih engkau menjadi kekasih sebagaimana kanjeng Nabi dipilih menjadi seorang kekasih. Wa kalamatka kama kalamat Musa takliman. Dan aku bisa ngobrol sebagaimana Nabi Musa juga bisa ngobrol. Ya tadi itu at-tahiyatul mubarak itu merupakan obrolannya kanjeng Nabi dengan setiap kali sholat itu membaca obrolannya Allah dengan Nabi Muhammad. Wassallallahu ala Muhammad. Lalu kemudian kanjeng Nabi dijadikan umatnya, kanjeng Nabi dijadikan umat yang wasaton, umat yang moderat, umat yang maju. Umatnya kanjeng Nabi itu umat yang wasaton,
umat yang tengah-tengah, tidak ekstrim ke kanan dan juga tidak ekstrim ke kiri. Wa ja'alakum al-awwalina wal akhirin fakhudz ma atika wa kum minasyakirin. Wis bersyukurlah wahai Muhammad, kamu umatnya dijadikan umat yang paling hebat, umatan wasatan, umat yang moderat, tidak gampang musuhan, tidak saling bertengkar, selalu tengah-tengah. Dari peristiwa itulah kemudian Allah memerintahkan pada umat Muhammad untuk melakukan sholat. Berapa sholatnya? Berapa Pak sholatnya Pak? 50 waktu. Yang namanya Nabi Muhammad itu dikasih hikmah, dikasih pemahaman. Turunlah akhirnya, ditanyai sama Nabi Musa, kamu gak bakal mampu, umat Muhammad itu umatnya cilik-cilik ngantukan, kalau sudah kenyang ngantuk, habis itu tidur, gak kuat sholat. Umatnya Nabi Musa saja yang kuat-kuat itu tidak kuat. Akhirnya turun dispensasi sampai berapa? Sampai 5 waktu. Sudah, itu merupakan sudah kemurahan dari Allah, merupakan kemurahan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi 5 waktu. Kadang 5 waktu juga kadang masih bolong. Jadi yang namanya sholat itu merupakan hikmah di balik Isra seperti itu. Orang ingin taqarrub ilallah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, juga bisa melakukan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'ana wahdina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.